Hi, welcome back to Josin Translation YouTube channel. How are you everyone? Gimana kabarnya? Semoga kabar kalian semuanya baik-baik aja ya. Di awal tahun baru ini, mari kita tingkatkan semangat lagi untuk belajar bahasa Inggris. Dan semoga tahun ini kalian makin advanced buat belajar bahasa Inggris. Oke, pada video kali ini Josin hadir untuk melanjutkan materi berkenaan dengan Intermediate English Grammar. Jadi, grammar lanjutan, level tengah, ya, belajar bahasa Inggris. Pada video kali ini, Josin akan menjelaskan materi yang bernama adjective dan adverb. Untuk disclaimer-nya, adjective adalah kata sifat. Gampangnya, kalau kata sifat itu, misal new, baru, old, tua, ancient, kuno. Oke? Kalau adverb ini adalah kata keterangan, baik itu kata keterangan tempat maupun kata keterangan waktu. Contohnya, tomorrow itu adalah adverb. Oke? Tomorrow, yesterday itu adverb. Nah, kita akan mempelajari bahwa dalam satu kalimat terkadang adjective dan adverb ini bentuknya mirip-mirip. Untuk itu, kalian harus pahami ini, tonton video ini sampai selesai, dan pastikan kalau kalian punya pertanyaan atau masih bingung, kalian free untuk bertanya. Are you ready? Yup, let's get started. Sebagai pendahuluan terlebih dahulu, kita akan belajar membedakan kata sifat atau adjective dengan kata keterangan. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia, Josin bisa kasih seperti ini. Motorku sangat pelan. Motorku sangat pelan. Jadi, sangat pelan ini adalah adjective. Pelan di sini adalah adjective. Oke, yang mana pelan ini memberikan keterangan ya tentang kualitas dari si motor gitu. Yang kedua, motorku melaju dengan pelan. Di sini kata dengan pelan ini adalah frase yang memberikan keterangan cara bagaimana motor ini melaju. Kalimat yang pertama, pelan di sini berlaku sebagai adjective, yang kedua berlaku sebagai adverb. Oke, jadi keterangannya adalah, kalimat pertama kita tahu pelan di sini ialah sifat daripada si motor. Nah, ini yang disebut sebagai adjective. Sedangkan pada kalimat yang kedua, frasa dengan pelan itu menunjukkan cara dari lajunya si motor. Inilah yang kita sebut sebagai kata keterangan atau adverb. Apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka akan menjadi seperti ini. My motorbike is very slow. My motorbike is very slow. Motorku sangat pelan. Slow itu adalah kata sifatnya. Contoh yang kedua, my motorbike rides slowly. My motorbike rides slowly. Motorku melaju slowly dengan pelan. Nah, imbuhan L dan Y atau L dan Y ini memberikan arti keterangan cara. Nah, kita harus bisa membedakan formatnya, kata sifat atau kata keterangan. That's it. Tapi ini adalah pendahuluan. Kita akan mulai dari poin-poin yang penting. Pertama, kata sifat bisa diubah menjadi kata keterangan dengan cara menambahkan imbuhan ly. Oke ya, kata sifat berubah menjadi keterangan cara dengan imbuhan l dan y. Contohnya, slow menjadi slowly, pelan menjadi dengan pelan. Serious menjadi seriously. Artinya serius dengan serius. Rapid, cepat, rapidly dengan cepat. Heavy, berat, heavily dengan berat. Careful, hati-hati, carefully dengan hati-hati. Oke, contohnya begini. Are you serious? Are you serious? Apakah kamu serius? Nah, kata serious di sini memberikan keterangan pada subjeknya, yakni you. Are you serious? Gitu. Kemudian,
Contoh yang kedua, are you talking seriously? Apakah kamu lagi bicara dengan serius? Nah, kata seriously ini tidak menjelaskan you atau tidak menjelaskan subjeknya, melainkan ini menjelaskan kata kerjanya, bagaimana dia melakukannya. Are you talking seriously? Apakah kamu lagi berbicara dengan serius? Gitu. Jadi berbicara dengan seperti apa? Dengan serius, gitu. Itu bedanya. Kalau serious, kata sifat menjelaskan subjeknya, sedangkan seriously atau adverb ini menjelaskan kata kerjanya. Kemudian, Bambang is always careful. Bambang selalu hati-hati. Beda kalau misal kita letakkan kata kerja di situ. Bambang always drives carefully. Bambang selalu menyetir mobil dengan hati-hati. Jadi dengan hati-hati ini menjelaskan bagaimana cara Bambang menyetir. Gitu. Untuk catatannya, tidak semua kata dengan akhiran ly adalah kata keterangan. Ada beberapa kata sifat yang juga berakhiran ly. Biasanya imbuhan ini sebelumnya menempel pada kata benda. Jadi, kalau kata dasarnya itu adalah kata sifat, kemudian kita tambahkan ly, maka menjadi adverb. Akan tetapi, kalau kata dasarnya itu adalah benda, kemudian kita tambahkan ly, maka benda tersebut berubah menjadi sifat. Contohnya, friend. Kita tahu kata friend berarti teman. Ini adalah kata benda. Menjadi friendly, ramah, kata sifat. Love, cinta, itu benda. Lovely, kesayangan, kata sifat. Lone, kesendirian. Lonely, menjadi apa? Sendiri, sifat. Nah, ini adjective. Oke? Semoga ini cukup membantu untuk membedakan. Poin yang kedua, bagaimana sih caranya kita bisa membedakan kata sifat dan kata keterangan? Nah, kata sifat ini berfungsi sebagai kata yang menjelaskan benda. Tadi sudah saya jelaskan. Biasanya diletakkan sebelum kata benda atau setelah to be. Nah, oke ya. Jadi kata sifat ini berlaku untuk menjelaskan kata benda dan biasanya diletakkan sebelum kata benda itu sendiri demi membentuk frasa atau diletakkan sebagai to be atau di sini predicative adjective. Contohnya, Blink-182 is a cool pop-punk band. Blink-182 is a cool pop-punk band. Blink-182 merupakan sebuah band pop-punk yang keren. Oke, jadi kata cool di sini menjelaskan kata benda pop-punk band. Alright? Contoh yang kedua, there has been heavy rain since this morning. There has been heavy rain since this morning. Jadi, hujan lebat sejak pagi ini. Jadi, heavy, kata sifat ini menjelaskan rain. Kata bendanya, yakni hujannya. Gitu. Kalau misal kita letakkan adjective sebagai predicative, maka menjadi Meta is polite. Meta itu sopan. Gitu. Jadi, polite menjelaskan Meta. Judika is honest. Judika itu jujur. Seperti itu. Sedangkan kata keterangan berfungsi menjelaskan kata kerja kalimat. Jadi justru adverb ini berlaku untuk menjelaskan kata kerja dalam kalimat. Bisa juga adverb menjelaskan adverb yang lain gitu. Atau adverb ini menjelaskan kata sifat gitu. Oke? Tetapi dalam aturannya nanti untuk keberagaman fungsi adverb akan Josin jelaskan. Mungkin di part yang lain. Oke? Untuk adverb yang menjelaskan kata kerja, biasanya ini diletakkan di belakang kata kerja atau di akhir kalimat. Contohnya, Mita speaks fluently. Mita berbicara dengan lancar. Mita send the report quickly. Jadi Mita mengirimkan laporan dengan cepat. We didn't go out because it was raining heavily. Kita tidak keluar karena hujan lebat. Nah, biasanya kita letakkan di belakang kata kerja atau di akhir kalimat. Atau kita juga bisa letakkan kata keterangan ini sebelum kata kerja. Itu juga bisa. Itu hanya ekspresif saja. Kemudian poin yang ketiga. Kata keterangan juga bisa diletakkan sebelum kata sifat dan kata keterangan lainnya. Nah, ini yang Josin tadi jelaskan. Selain menjelaskan kata kerja, adverb ini juga berlaku untuk menjelaskan kata sifat dan kata keterangan lainnya. Contohnya, reasonably cheap.
Nah, cheap ini adalah kata sifat. Lalu kita mau memberikan keterangan tambahan. Murah yang bagaimana gitu? Murah yang masuk akal. Maka kita tulis reasonably cheap. Atau incredibly quickly. Incredibly quickly. Artinya dengan luar biasa cepat gitu. Jadi quickly itu adalah adverb dan kita mau kasih keterangan yang lain lagi. Dengan cepat yang seperti apa? Dengan luar biasa, incredibly. Maka penggunaan ly di sini sangat penting. Contohnya, it's a reasonably cheap restaurant and the food is extremely good. Ini sebuah restoran murah yang wajar dan makanannya benar-benar enak. Coba diperhatikan pada frase a reasonably cheap restaurant, restoran, kata bendanya dijelaskan. Kata benda ini, restorannya ini murah, cheap restaurant. Kemudian murah yang seperti apa? Yang masuk akal, yang wajar, reasonably cheap. Maka kita letakkan adverb, adjective, benda. Urutannya seperti itu. Jadi mereka saling melengkapi. Yang cheap menjelaskan restoran, yang reasonably menjelaskan cheap. Oke? Yang kedua, extremely good. Good ini adalah kata sifat yang ingin kita jelaskan. Dengan tambahan extreme, sangat atau benar-benar. Maka extremely ini kita tambahkan ly. Kemudian, contoh yang kedua. I'm terribly sorry. I didn't mean to push you. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud mendorongmu. Nah, di sini kata sorry adalah kata sifat. Kemudian kita mau kasih keterangan nih. Minta maafnya seperti apa? Yang benar-benar, maka kita bilang terribly. Seperti itu. Contoh yang ketiga. Martha learns languages incredibly quickly. Nah, kalau yang ini, incredibly, keterangan ini menjelaskan kata keterangan yang lain. Oke, jadi quickly di sini menjelaskan kata kerjanya, learn. Jadi Martha belajar bahasa dengan sangat cepat gitu. Bukan dengan cepat doang, tapi sangat cepat. The test was surprisingly easy. Ujiannya kok mudah gitu. Jadi tesnya entah kenapa secara mengejutkan mudah gitu. Kita juga bisa kok menaruh kata keterangan adverb sebelum past participle atau verb 3. Jadi kita bisa letakkan kata keterangan sebelum verb 3. Contohnya kayak mana? Oke. 3 people were seriously injured in the accident. Jadi injured di sini sebagai past participle, sebagai kata sifat. Oke. Dan kita mau berikan keterangan tambahan untuk kata sifat ini. Maka kita gunakan seriously. 3 people were seriously injured in the accident. Jadi 3 orang terluka dengan sangat parah pada kecelakaan. Contoh yang kedua, the meeting was very badly organized. Nah, rapatnya terorganisasi dengan sangat-sangat buruk. Jadi, kita bisa bilang bahwa organized itu adalah kata sifatnya. Kemudian badly itu adalah kata keterangan yang menjelaskan organized. Lalu kita kasih keterangan lain. Very untuk menjelaskan badly-nya. Wow, jadi double phrase. Nah, ini sangat penting banget. Oke, poin yang keempat adalah ada beberapa kata sifat yang tidak menggunakan imbuhan ly saat menjadi kata keterangan. Nah, ini hanya spesifik pada kata-kata tertentu. Kalau yang sekarang bisa Justin jelaskan kata good menjadi well. Good adalah bentuk kata sifatnya. Sedangkan well itu adalah kata keterangannya. Oke, contohnya, your outfit is good. Your outfit is good. Oh, bajumu bagus. You fit it well. Cocok banget gitu. Fit adalah kata kerja dan well menjelaskan kata kerjanya. Sundari is a good doctor. Sundari adalah seorang dokter yang baik. She diagnoses the symptom well. Dia mendiagnosa gejala dengan baik. Jadi well ini untuk memberikan keterangan pada diagnosis. Alright, jadi keterangannya adalah kita gunakan kata well pada past participle juga bisa. Contohnya, well dressed, berpakaian dengan baik. Well known, diketahui dengan baik. Well educated, berpendidikan baik. Well paid, digaji dengan baik. Seperti itu. Nah, dengan frase ekspresi adjective dan adverb ini kamu bisa bayangkan bahwa ekspresi kamu menjadi semakin advanced. Oke, kemudian ada beberapa kata sifat ya yang tidak menggunakan imbuhan ly selain good dan well, ya ini adalah fast. Oke, fast, hard, late. Jadi ketiga kata ini tidak perlu imbuhan ly saat menjadi kata keterangan.
Tidak ada perubahan. Jadi mau itu adjective, itu adverb, tidak ada perubahan. Contohnya, Melinda is a fast swimmer. Jadi Melinda adalah seorang perenang yang cepat. Jadi fast ini kata sifat yang menjelaskan swimmer, perenang. Kemudian Melinda swims fast. Melinda berenang fast di sini dengan cepat. Nah, biasanya tadi di keterangan sebelumnya kita tambahkan ly, tapi di sini tidak, khusus untuk fast. Kemudian contoh yang kedua, Kirana is a hard worker. Kirana adalah seorang pekerja keras. Kirana works hard. Jadi hard menjelaskan bagaimana Kirana bekerja. Contoh yang ketiga, I was late. Aku telat. Jadi telat ini adalah sifat dari I. Kemudian I got up late this morning. Jadi late di sini untuk menerangkan bangunnya, gitu. Kemudian, ya, contoh yang lain, ya. Kata late dan hard bila mendapatkan ly akan memiliki arti yang berbeda. Seperti apa? Misalnya, late tadi sudah menjadi adjective, menjadi adverb, tapi kemudian kalau lately maka menjadi keterangan waktu. Lately, akhir-akhir ini. Bukan dengan telat, tapi akhir-akhir ini. Hardly bukan berarti dengan sulit, tetapi hampir tidak pernah. Contohnya, your writing is terrible. I can hardly read it. Tulisanmu jelek, aku hampir nggak bisa membacanya. Gitu. Kemudian, my leg was hurting me. I could hardly walk. Kakiku sakit, aku hampir tidak bisa jalan. I've been feeling bad lately. Aku merasa tidak enak badan akhir-akhir ini. Oke ya, jadi khusus untuk late dan hard, ada makna yang berbeda, misal kita tambahkan ly di belakangnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Josin jelaskan berkaitan dengan adjective dan juga adverb. Semoga video ini membantu. Dan kalau kalian merasa terbantu dengan video kita mohon banget ya buat kalian support channel ini buat menjadi salah satu referensi belajar bahasa Inggris kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Pastikan kalian berbagi kebaikan dan menjalin hubungan yang mutual dengan kita semua. Mungkin itu saja. Kita akan ketemu lagi di video yang lain everyone. The last I say, see ya international people and sociable people. Bye then. Dadah.